Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wiwit Dwi Prawijaya Nabila Putri, mahasiswa aktif program studi S1 Kebidanan Transfer Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang skema reproduksi pada perempuan. Untuk lebih lengkapnya, silakan disimak videonya. Sistem reproduksi pada wanita terbagi atas dua, yaitu genitalia eksterna dan juga genitalia interna. Ada pula bagian-bagian dari genitalia eksterna. Yang pertama yaitu mons pubis, yang kedua yaitu labia mayora, yang ketiga labia minora, yang keempat klitoris, yang kelima vestibulum vagina, yang keenam himen, dan yang ketujuh yaitu bulbus vestibularis. Untuk mons pubis, bagian ini menonjol yang meliputi bagian depan tulang kemaluan atau simfisis pubis dan terdiri dari jaringan lemak. Karena adanya bantalan lemak, bagian ini sangat berperan dalam hubungan seksual dan dapat melindungi simfisis pubis saat koitus dari trauma. Nah, dengan meningkatnya usia, lemak bawah kulit akan berkurang, termasuk bagian mons pubis. Selain itu, rambut pubis pun akan menjadi menipis. Pada orang dewasa biasanya ditutupi rambut, dan pada laki-laki rambut kemaluan atau pubis sering meluas ke atas sampai ke umbilikus. Mons pubis banyak mengandung minyak atau kelenjar sebasea. Selanjutnya yaitu labia mayora, terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Bagian ini merupakan lipatan kulit yang tebal karena jaringan subkutannya banyak mengandung lemak. Labia mayora kanan dan kiri bersatu di sebelah belakang yang disebut commissura posterior dan merupakan batas depan perineum. Permukaan luarnya ditumbuhi rambut dan banyak mengandung kelenjar minyak. Di dalamnya terdapat pula banyak plexus vena yang dapat mengalami hematoma bila terkena trauma. Jaringan syaraf yang menyebar luas menyebabkan labia mayora sensitif. Suhu tinggi, sentuhan yang juga berfungsi selama rangsangan seksual. Selanjutnya yaitu labia minora. Labia minora merupakan lipatan kulit di sebelah tengah labia mayora dan selalu basah karena dilumasi oleh kelenjar-kelenjar di labia minora. Pembuluh darah yang sangat banyak membuat labia berwarna kemerahan dan kemungkinan labia minora mengembang bila ada stimulus emosional atau stimulus fisik. Labia minora tidak ditumbuhi rambut karena tidak mengandung folikel rambut, tetapi banyak mengandung kelenjar minyak dan beberapa kelenjar keringat. Selanjutnya yaitu klitoris. Klitoris merupakan suatu organ yang sedikit menonjol dan identik dengan penis laki-laki. Organ ini mengandung banyak urat-urat syaraf sensoris dan erektil. Dengan banyaknya urat syaraf dan pembuluh darah, gland klitorisis amat sensitif sehingga dapat mengembang bila ada rangsangan seksual atau sensasi erotik. Besarnya klitoris bervariasi untuk setiap wanita, tetapi kira-kira sebesar kacang hijau. Nah, selanjutnya yaitu vestibulum vagina. Vestibulum vagina merupakan suatu rongga yang berbentuk seperti perahu atau berbentuk lonjong dan dibatasi oleh labia minora sebelah kanan dan labia minora sebelah kiri, serta sebelah atas dibatasi oleh klitoris dan di sebelah belakang bawah oleh foresheet. Nah, next ada himen. Himen merupakan lapisan yang sangat tipis dan menutupi sebagian besar introitus vagina. Himen bersifat elastis tetapi kuat karena terdiri atas jaringan ikat elastis dan kolagen. Nah, pada permukaan himen ditutupi epitelium squamosum kompleks. Himen mempunyai bentuk yang berbeda-beda, dari yang berbentuk semilunar atau bulan sabit sampai yang berlubang-lubang atau yang ada pemisahannya atau disebut dengan septum. Serta ada bentuk himen yang tidak sama sekali berlubang atau tertutup sama sekali. Himen bentuk ini disebut dengan himen imperforata atau himen occlusivum. Lubang selaput dada ini berukuran dan mempunyai konsistensi yang berbeda-beda di setiap wanita, mulai dari berukuran seujung sampai dengan 2 jari.
Selanjutnya ada bulbus vestibularis. Bulbus vestibularis ini merupakan kumpulan vena yang terletak di bawah selaput lendir vestibulum dan terletak di sebelah kanan dan kiri linea mediana. Nah, itu dia tadi penjelasan dari genitalia externa. Next, kita lanjut ke genitalia interna. Genitalia interna terbagi atas 4 poin penting. Yang pertama vagina, yang kedua tuba fallopi, yang ketiga ovarium, dan yang keempat uterus. Nah, vagina merupakan suatu saluran yang berbentuk pipa atau tabung yang merupakan suatu lorong yang melengkung ke depan dan terdiri atas muskulo membranosa yang menghubungkan antara vulva sampai dengan uterus. Panjang vagina pada dinding depan sekitar 6-7 cm dan lebih pendek dari dinding belakang. Sedang pada dinding posterior atau belakang panjangnya sekitar 7-10 cm. Fungsi vagina adalah sebagai saluran keluar uterus, alat senggama, dan sebagai jalan lahir. Selanjutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi yang dikenal dengan nama lain sebagai oviduk merupakan suatu saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Tuba fallopi ini berjumlah 1 pasang, yakni di kiri dan kanan. Fungsi utama dari tuba fallopi ini ialah sebagai jalur transportasi ovum dari ovarium ke rahim. Adapun 4 bagian penting pada tuba fallopi. Yang pertama yaitu pars interstitialis atau intramuralis. Terletak di dalam uterus atau myometrium merupakan bagian tuba yang berjalan pada dinding uterus, mulai pada ostium interna tuba. Yang kedua yaitu pars isthmica, bagian tuba setelah keluar dinding uterus, merupakan bagian tuba yang lurus dan sempit. Yang ketiga ada pars ampularis, bagian tuba antara pars isthmica dan infundibulum, merupakan bagian tuba yang paling lebar dan berbentuk S. Yang keempat yaitu infundibulum, merupakan bagian yang paling distal dilengkapi dengan fimbria. Next, selanjutnya ada ovarium. Ovarium terletak di fossa ovarica yang merupakan suatu cekungan pada percambangan arteri iliaca eksternal dan arteri hipogastrika. Besar ovarium kurang lebih sebesar ibu jari tangan dengan ukuran kira-kira 4 cm. Lebar dan tebalnya diperkirakan 1,5 cm. Next, di bagian terakhir ada uterus. Uterus adalah suatu organ muskular yang berbentuk seperti buah pir atau alpukat terbalik yang sedikit gepeng, dengan berat yang diperkirakan sekitar 30 gram atau 60 gram. Fungsi uterus ialah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Uterus ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai sistem reproduksi pada wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.